Sobat Pacul, kayaknya urusan sawah jadi tambak gudang ini semakin panas di media sosial. Sebuah komen di platform lain isinya macam-macam dan semakin liar. Semakin banyak yang bilang katanya, oh sawah jadi perumahan itu gimana? Besok kita tuntut perumahannya. Atau itu pembebatan hutan itu peruntukannya bagaimana? Jangan sampai sawah kita itu didata sama LP2B. Sepertinya urusan LP2B ini memang awam di mata masyarakat non pelaku usaha tani. Kita harus jeli melihat zonasi. Tidak semua sawah di Indonesia itu otomatis berstatus LP2B. Perumahan legal biasa dibangun di atas sawah yang masuk zona kuning. Yang bisa dituntut itu cuma perumahan yang nekat nabrak zona hijau. Secara regulasi mengubah fungsi hutan menjadi lahan pertanian itu butuh amandemen tata ruang dan izin pelepasan kawasan hutan yang sangat ketat dari pusat. Kalau dilakukan secara pangan tanpa kajian sains AMDAL yang matang, dampaknya malah menjadi bencana ekologis. Dan tanahnya juga malah zong, tidak bisa ditanami karena tingkat keasaman tanah di hutan itu berbeda dengan sawah mapan. Perihal LP2B, petani tidak bisa kucing-kucingan. Pemerintah mendata lewat satelit dan koordinat udara, bukan menunggu petani mendaftar. Dinas Pertanian dan Dinas Tata Ruang di daerah akan melakukan survei di lapang, melihat satelit dan memetakan mana saja sawah yang irigasinya sudah teknis, tanahnya subur, produktivitas padinya tinggi dan stabil selama beberapa tahun berturut-turut. Kalau sawah Anda memenuhi syarat itu, Pemda akan langsung memasukkan koordinat lahan Anda ke dalam peta zona hijau di perda mereka. Pemilik lahan seringkali baru tahu tanahnya masuk LP2B saat mau menjual tanahnya ke developer atau saat mau mengurus izin bangunan yang ternyata ditolak oleh dinas. Kenapa sepihak? Logika negara kalau pakai sistem pendaftaran sukarela, dijamin hampir tidak ada pemilik yang mau mendaftarkan tanahnya. Karena kalau sudah dikunci LP2B, harga tanahnya otomatis turun drastis karena tidak bisa dijual ke pabrik atau perumahan. Di sini negara menggunakan hak superiornya demi kepentingan umum dan ketahanan pangan nasional. Logikanya, kalau semua orang bebas menjual sawah suburnya demi uang instan, dalam 10-20 tahun ke depan, sawah negara kita akan habis. Meskipun aturan terdengar mengengkang, undang-undang ini sebenarnya menjanjikan beberapa keuntungan insentif bagi petani yang sawahnya terdaftar LP2B. Yang pertama, keringanan atau pengurangan PBB dari Pemda. Bahkan beberapa kabupaten yang anggarannya kuat, pajak lahan LP2B ini bisa digratiskan. Yang kedua, kelompok tani di lahan LP2B akan menjadi prioritas meliputi pembagian benih padi unggul gratis dan pupuk subsidi dibanding lahan non-LP2B, serta bantuan Alsintan. Yang ketiga, petani LP2B bisa mendapatkan subsidi premi untuk asuransi usaha tani padi. Jadi, jika gagal panen, tani bisa mengklaim ganti rugi modal dari perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Jasindo untuk modal tanam berikutnya. Keempat, pemerintah mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi tanah bagi lahan-lahan yang dalam zonasi LP2B melalui program-program strategis nasional. Nah, karena SHM, tanah LP2B ini boleh pindah tangan ke pemilik baru asalkan fungsi utamanya tidak berubah. Jadi tidak bisa dijual ke developer perumahan. Si pembeli baru otomatis memiliki tanggung jawab hukum yang sama. Kalau dia nekat mengubah fungsi sawah itu, ya bakal diciduk polisi. Jadi gitu ya Sobat Pacul, bertani tidak sesederhana menanam, menyiram, memanen. Oleh karenanya, teruntuk adik-adik mahasiswa yang kemarin demo dengan tuntutan harga kebutuhan pokok diturunkan, menurunkan harga bahan pokok, kenaikan harga beras. Itu bukan ucapan seorang ilmuwan muda. Karena jika desakan tersebut terlalu masif, daripada mencetak sawah baru yang lama, pemerintah akan membuka keran impor untuk menurunkan harga dengan membanjiri suplai atas demand beras. Itu sangat diharapkan oleh para spekulan dan importir swasta, karena mereka dapat proyek besar di tengah krisis melemahnya nilai tukar rupiah, sementara petani akan kalian paksa untuk murah lagi.